Memang sangat patut disayangkan dan sangat patut kita merasa kecewa dengan generasi muda semacam ini, ya, yang berani melakukan hal-hal ya, yang curang pada saat mereka masih muda. Saya nggak tahu sebab ini apa. Apa ini sebab daripada pendidikan kita yang sekarang, sistem pendidikan kita yang sekarang, atau keluarga, di dalam lingkup keluarga. Selamat sore teman-teman pemirsa Seaworld TV dimanapun berada. Semoga tetap sehat, tetap berbahagia. Sore ini saya mau share ke kalian nih mengenai satu peristiwa yang sangat disayangkan ya, mengenai generasi muda kita, mutu generasi muda kita, mutu mahasiswa kita yang mengecewakan, sangat mengecewakan. Tulisannya itu tanda tangan asli yang mulia. Namun kami memakai tanda tangan digital. Hah? Kami tapi tanda tangannya kok begini, apa nggak ditandatangani satu orang ini? Benar. Kalau Anda dicek ini tanda tangan palsu, loh ya, bisa dipersoalkan loh. Mahasiswa dari Fakultas Hukum, ya, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung itu menggugat Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf sebelumnya yang mulia, kami memang menggunakan mouse ketika menandatangani. Perdebatan antara hakim dan mahasiswa sempat terjadi di ruang sidang. Awalnya mahasiswa beralasan tanda tangan tersebut asli, namun dilakukan secara digital sehingga tidak terlalu menyerupai aslinya. Hakim konstitusi pun meminta tanda tangan digital ini dicocokkan dengan KTP dan menemukan banyak perbedaan. Kesalahan kami dan kelalaian kami akan mencabut permohonan kami perkara nomor 66 PUU. Nah, problemnya adalah dan mengecewakannya adalah ternyata mahasiswa ini memalsukan tanda tangan. Kalau udah memalsukan tanda tangan berarti memalsukan dokumen. Dokumen itu palsu karena tanda tangannya tidak sah. Dan mereka bermain-main dengan yang namanya institusi Mahkamah Konstitusi. Mereka ketangkep basah oleh yang namanya Hakim MK Pak Arief Hidayat. Dengan berbagai macam mereka mencoba membela diri, baik itu bahwa mereka katakan bahwa ini adalah digital sign atau dengan digital mereka tanda tangan, mungkin dengan mouse sehingga mungkin agak-agak sulit. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya setelah Pak Arief Hidayat ini mengatakan bahwa ini akan dia teruskan kepada kepolisian atau yang berwajib atau yang berwenang, langsung itu semua ngaku bahwa memang ada pemalsuan tanda tangan. Wah, coba bagaimana sih generasi muda kita? Kita lihat juga demo-demo yang sebelum-sebelumnya. Apakah mereka ngerti tentang demo tersebut? Apa mereka mengerti artinya apa? Hanya ikut-ikutan. Inilah generasi yang, sayang sekali. Sayang. Apakah generasi ini yang akan kita wariskan Indonesia nantinya? NKRI kita wariskan ke orang-orang seperti ini. Masih kuliah, masih sekolah, sudah nipu. Memang sangat patut disayangkan dan sangat patut kita merasa kecewa dengan generasi muda semacam ini, ya, yang berani melakukan hal-hal ya, yang curang pada saat mereka masih muda. Saya nggak tahu sebab ini apa. Apa ini sebab daripada pendidikan kita yang sekarang, sistem pendidikan kita yang sekarang, atau keluarga, di dalam lingkup keluarga. Saya lebih cenderung sih bicara mengenai kemajuan teknologi sekarang yang bukan main ya. Sehingga semua orang punya gadget, punya HP,
punya laptop dan lain-lain yang bisa menghubungkan mereka kemana saja, tetapi secara fisik mereka sudah tidak ada lagi yang namanya bersosialisasi. Jangan-jangan di keluarga juga begitu. Akhirnya pendidikan nurani untuk mereka itu sangat sedikit. Bahkan jangan-jangan nih, saya nggak tahu nih fakultas sekarang masih mengajarkan nggak ilmu budi pekerti. Karena itu saya dulu dapat, zaman saya dapat ilmu budi pekerti, ya, menjaga integritas kita di ilmu budi pekerti tersebut. Karena kalau kita nipu ketahuan, ya dihukum. Kalau nggak ketahuan ya nggak dihukum. Tetapi integritas kita itulah yang diuji, kejujuran kita yang diuji. Pemirsa Siwar TV, mungkin memang generasi per generasi ada kelebihan dan ada kekurangan. Tetapi dengan cara-cara penipuan, cara-cara kecurangan, itu saya rasa di setiap generasi harusnya itu diajarkan agar tidak dilakukan. Jangan cari sesuatu yang gampang. Jangan cari sesuatu yang mudah. Ya. Karena sesuatu yang mudah dan gampang itu tidak akan menjadi apa-apa. Perjuangan perlu, ketahanan diri perlu. Itu yang mesti ditanamkan kepada siswa atau mahasiswa ya. Siswa itu SMP, SMA dan mahasiswa. Kalau saya adalah generasi baby boomers, ya, generasi di mana setelah Perang Dunia si baby itu boomers lah, banyak banget gitu loh jadinya, banyak ya. Ya bapak ibu kita itu terus ya memproduksi kita lah, kira-kira seperti itu ya. Saya bagian baby boomers. Saya itu adalah orang yang dari zaman telepon umum, dari zaman apapun, dari zaman sepeda mini sampai sekarang saya masih ada. Jadi saya mengalami itu ya. Saya nggak tahu generasi yang sekarang, namanya generasi Z kalau nggak salah, atau generasi apapun namanya, atau Y. Nah, mereka memang sudah dibekali oleh namanya teknologi. Teknologi ini kadang-kadang membuat juga orang jatuh, ya itu tadi, bersosialisasi kurang. Kita ketemu teman hanya di medsos, hanya di WhatsApp dan lain-lain. Sama juga sekolah-sekolah sudah mulai meninggalkan yang namanya pelajaran-pelajaran seperti ya, dan ini penting. Oke, ini produk Orde Baru, PMP, itu kan penting dulu. Terus budi pekerti, pelajaran agama, masing-masing agama, itu kan penting. Bukan agama secara umum. Itu sih kalau menurut saya mulai terkikis dan akhirnya ini yang terjadi. Semua generasi muda kita dalam ancaman bahaya, menggampangkan masalah. Mereka tidak tahu resikonya apa, mereka tidak mengerti bahwa itu bertentangan dengan hati nurani. Terjadilah yang namanya pemalsuan ini. Dan saya tidak pukul rata semua mahasiswa seperti ini, enggak. Tetapi ini kenyataan. Dari demo-demo mahasiswa pun mereka nggak ngerti. Dulu kan ada tuh demo, katanya zaman Pak Harto lebih demokrasi, lebih bebas daripada zaman Pak Jokowi. Kan itu gila, itu namanya gila itu. Itu udah sakit jiwa karena apa? Karena nggak baca, men ngomong aja, nggak tahu dia dapat masukan dari siapa. Saya nggak tahu dosennya bagaimana ya, kok kasih masukan seperti itu, nggak ngerti juga saya. Zaman Pak Harto bisa dikarungin, kalau zaman sekarang kan nggak ada lagi. Caci maki Pak Jokowi nggak diapain Pak Jokowi. Nah, hal-hal seperti inilah mahasiswa mesti lebih bijak. Belajarlah sejarah, belajar sejarah, karena sejarah tidak menipu kecuali dibuat oleh penguasa. Ya, ada itu, ada. Nah, tapi sejarah yang benar adalah sejarah yang berdasarkan fakta. Belajarlah itu, cari literatur yang gampang sekali sekarang diperoleh dari Google misalnya, seperti itu.
Baik pemirsa Siwur TV, teman-teman Siwur TV, sekian sharing dari saya, Suara dari Ubud. Semoga kalian senang melihat video ini. Ya, kita mesti prihatin ya dengan generasi muda kita sekarang ini. Prihatin. Jadi semoga ini dibenahi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga, saya berharap seperti itu, dibuat lagi lah kurikulum yang baik seperti PMP tadi ya, dan budi pekerti, sehingga siswa atau mahasiswa kita bisa jadi lebih baik daripada yang kita lihat kemarin-kemarin. Oke, sekian dari saya, Suara dari Ubud. Saya pamit.